Polda Metro Jaya mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan kepala kantor cabang pembantu Bank BRI. Viral mobil seorang perempuan diambil paksa OTK hingga nangis histeris. Polisi Gadungan ditangkap lantaran menipu dapat meloloskan CPNS dan tersangkut hukum. Selamat malam pemirsa setia Kriminal Sepekan. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama seminggu terakhir. Saya Lida Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita-berita kriminal dari wilayah perkotaan. Nah, ini dia yang lagi viral pemirsa tentang Bank BRI. Polda Metro Jaya mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan kepala kantor cabang pembantu Bank BRI Ilham Pradipta. 15 tersangka ternyata terlibat dalam kasus ini pemirsa, termasuk 2 orang anggota TNI kini telah menyandang status tersangka. Polda Metro Jaya bersama Danpom TNI menggelar rilis kasus penculikan dan pembunuhan kepala kantor cabang pembantu Bank BRI. Dari kasus penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta, penyidik telah menetapkan 15 orang tersangka dalam kasus tersebut. Dari 15 tersangka diketahui terbagi 4 klaster, yakni otak perencana, penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan. Dari pemeriksaan yang dilakukan penyidik mengungkap motif yang dilakukan tersangka, yakni para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampung. Dipersangkakan dengan pasal tindak pidana penculikan dan atau merampas kemerdekaan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 328 dan atau 33 ayat 3. Adapun oknum prajurit TNI Sersan Kepala N dan Kopda FH juga ikut terseret dalam perkara ini. Kedua tersangka dijanjikan imbalan 100 juta rupiah terhadap kedua oknum TNI yang menjadi tersangka. Pihak TNI belum melakukan pemecatan karena masih dalam tahapan penyidikan. Itu tidak kunjung datang. Sehingga pada saat itu Kopda F sempat mengancam kepada saudara JP, apabila tidak ada tim yang menjemput, maka korban akan diturunkan. Selain menampilkan para tersangka, Polda Metro Jaya turut melihatkan sejumlah barang bukti seperti lakban, pakaian, ikat pinggang, mobil, hingga sejumlah barang bukti elektronik. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV melaporkan. Polisi gerebek rumah yang digunakan sebagai tempat penampungan motor curian di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat sore. Sebanyak 12 motor hasil curian berhasil diamankan. Berikut 5 orang pelaku serta senjata api yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian. Nah, pemirsa, jadi harus lebih berhati-hati ya. Penggerebekan dilakukan unit Ramor Polres Metro Jakarta Timur pada Jumat 12 September 2025. Polisi menemukan 12 motor hasil curian yang disimpan di dalam sebuah rumah kontrakan di Jalan Asem Gede, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. 5 orang pelaku tak berkutik saat polisi mengamankan lokasi serta menyita motor hasil curian tersebut. Polisi juga mengamankan senjata api yang digunakan para pelaku saat melakukan pencurian. Hasil pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang menjadi korban pencurian motor di kawasan Utan Kayu Selatan. Saat dilakukan pelacakan oleh petugas, motor curian tersebut tersimpan di dalam rumah kontrakan yang belakangan diketahui merupakan motor hasil curian. Kurang lebih di belasan motor, nanti kita lakukan pendalaman ya. Iya. Bang, itu gudang atau apa bang ya? Gudang. Ada sentinya bang? Ada senti 3. Oke bang. Sementara warga sekitar mengaku tidak mengetahui bahwa rumah yang berada di tengah-tengah pemukiman warga itu dijadikan tempat penampungan motor hasil curian. Pemilik rumah mengaku bahwa rumah tersebut adalah bengkel motor. Bengkel.
Bapak tahu tiba-tiba di sini gudang motor curian bersenpi, tahu dari mana? Tadi dibuka sama aparat. Barat ini. Setahu ini tempatnya bengkel. Para pelaku dan barang bukti sepeda motor kemudian dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Polresta Solo mengamankan seorang pria usai melakukan aksi pencurian uang dengan modus mengganjal ATM. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 10 kartu ATM dan uang tunai hasil kejahatan. Tim Resmob Satreskrim Polresta Solo berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial W, warga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pria tersebut ditangkap usai melakukan aksi kejahatan yakni mencuri uang dengan modus ganjal ATM. Kasus ini berawal dari korban yang melapor ke pihak berwajib usai kehilangan uang di saat kartu ATM miliknya tertelan mesin. Saat itu korban yang merasa panik dan bingung karena kartu ATM-nya tertelan, pelaku kemudian menawarkan bantuan dengan mengarahkan korban, menekan tombol korek dan enter berulang kali sambil memasukkan PIN. Setelah itu kartu ATM tidak kunjung keluar, sementara pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi. Setelah itu korban mendapati saldo rekeningnya berkurang sebesar Rp3.500.000. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antara lain 2 pasang nomor polisi palsu, 4 buah klip penjepit, 1 unit handphone Samsung A56 berwarna hitam, dan 10 kartu ATM dari berbagai bank. Kanit Resmob Polresta Solo, Ibda Irham Rozan Alfikri mengatakan bahwa pelaku saat ini telah ditahan di Mapolresta Solo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Tim Resmob Polresta Surakarta telah berhasil mengamankan 1 orang pelaku pencurian dengan modus ganjal ATM di salah satu hotel di Jalan Selamat Riyadi Solo. Pelaku juga mengakui pernah melakukan pencurian uang sebesar Rp578.494.500 melalui ATM Bank Mandiri KCP Solo pada tahun 2024. Saat ini, polisi masih berupaya mengembangkan kasus untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku dalam jaringan pencurian ATM lintas daerah. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Waduh, ada-ada aja ya, para remaja 15 tahun malah jadi korban pencabulan, pemirsa. Seorang remaja putri berusia 15 tahun di Serang, Banten menjadi korban pencabulan bergiliran oleh 3 pemuda setelah diajak ke sebuah kosan. Polisi mengungkap selain dicabuli, korban juga dipergoki ikut pesta narkoba bersama para pelaku. 3 pemuda masing-masing berinisial KS, FR, dan KR ditangkap polisi usai mencabuli remaja putri berusia 15 tahun di sebuah kosan di Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Kasus ini bermula saat korban yang merasa kesepian karena ditinggal orang tuanya bekerja berkenalan dengan salah satu pelaku melalui media sosial. Pelaku KS selalu menjemput korban dari rumahnya pada malam hari dan membawanya ke sebuah indekos. Orang tua yang curiga anaknya tak kunjung pulang melaporkan kehilangan polisi. Hingga akhirnya petugas menemukan korban 4 hari kemudian sedang berada di dalam kosan bersama para pelaku dan didapati melakukan hubungan badan serta pesta narkoba. Korban mengaku telah dicabuli secara bergiliran oleh ketiga pelaku selama menginap di kosan tersebut. Lari tanpa izin kepada orang tua dengan modus waktu itu pada saat si Nesa lagi kesepian, kemudian DM-an langsung menjemput dari salah satu pelaku, membawa dia ke kosan dan langsung disetubuhi dengan 2 teman dia yang lainnya secara bergantian di antara hari Jumat maupun Sabtu. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 332 KUHP dan pasal 81 Jungto pasal 76D serta pasal 82 Jungto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Saat ini, para pelaku sudah ditahan di Rutan Polda Banten, sementara korban masih dalam pendampingan unit PPA dan Dinas Sosial untuk pemulihan trauma. Ya kan gue tadi bilang, lu di mana lu sama Siri? Dari Serang, Banten, kontributor Berita Nasional TV. Pemirsa, aksi koboi jalanannya menodongkan senjata api kepada seorang driver ojek online di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan viral di media sosial. Wah, tak hanya menodongkan, pria tersebut juga melepaskan tembakan ke arah bawah atau jalan usai terlibat cekcok. 3
Inilah rekaman video dashcam yang viral di media sosial saat driver ojek online ditodongkan senjata api oleh dua orang pria pengendara motor di kawasan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Terlihat dua orang pria berboncengan ini berhenti di tepi jalan dan terlibat cekcok dengan dua pengendara sepeda motor yang merupakan driver ojek online. Tak lama berselang, pria berbaju hitam yang dibonceng tersebut mengeluarkan senjata api jenis pistol dan menodongkan ke arah driver ojek online. Usai menodongkan, pria tersebut bahkan menembakkan senjata apinya ke arah bawah atau jalan hingga mengundang perhatian warga sekitar. Driver ojek online yang suka mangkal di kawasan tersebut membenarkan adanya peristiwa ini, namun dirinya tidak mengetahui persis apa permasalahan dari keduanya yang diduga adanya perselisihan pada saat di jalan raya. Kejadian di jalan atau di mana, nah terakhir dipepetnya di mari gitu. Oh, kurang lebih sih begitu sih. Itu jenis senjatanya apa bang? Yang abang tahu bang itu? Kalau jenis senjata sih kurang tahu ya, soal di video itu samar-samar sih. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait peristiwa ini, namun videonya viral di media sosial. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Itu tadi 5 berita dari wilayah perkotaan. Selanjutnya kita akan menuju kriminalitas dari berbagai daerah. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kriminal Sepekan Berita Nasional TV. Anda kembali bersama kami tentunya pemirsa di Kriminal Sepekan. Viral sebuah video di media sosial menampilkan mobil yang ditumpangi seorang perempuan diambil paksa oleh orang tak dikenal di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari keterangan kepolisian, kejadian tersebut dipicu kesalahpahaman terkait gadai mobil. Saat ini proses mediasi tengah dilakukan. Beginilah rekaman video viral seorang perempuan dipaksa keluar dari mobilnya saat berada di SPBU wilayah Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah orang mendesak pengemudi untuk keluar hingga histeris. Menyusul video viral tersebut, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan mengamankan mobil yang diperebutkan di Mapolsek Tambun Selatan. Insiden ini bermula saat pengendara wanita menggadaikan mobil ke pihak pertama senilai 6 juta rupiah. Kemudian oleh pihak pertama digadaikan lagi ke pihak kedua senilai 35 juta rupiah hingga terjadi kesalahpahaman antar para pihak. Pihak pertama seharga 6 juta rupiah. Kemudian sama penerima gadai pertama, mobil ini digadaikan ke pihak ketiga 35 juta rupiah. Ibu menagih ke pihak pertama menghubungi pihak kedua. Kemudian pihak ketiga ini, karena ibu ini naik, takutnya mobil dibawa lari, makanya terjadi peristiwa seperti itu. Saat ini mobil yang sempat diambil paksa telah diamankan di Mapolsek Tambun Selatan. Pihak-pihak yang terlibat sudah dipertemukan untuk penyelesaian dengan difasilitasi kepolisian. Kasusnya ditangani Mapolsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Wah, ini masih terkait pemotor dibegal terekam CCTV pemirsa. Terekam kamera pegawai CCTV, pengendara sepeda motor di Medan menjadi korban begal bersenjata tajam. Akibatnya korban pun kehilangan sepeda motor miliknya yang berhasil dibawa para pelaku. Seorang mahasiswa menjadi korban pembegalan saat tengah melintas di kawasan Jalan Pasar 5 Sembada, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara pada Rabu dini hari. Peristiwa pembegalan terjadi saat pelaku yang berjumlah 3 orang dengan mengendarai satu sepeda motor memepet korban yang saat itu tengah melintas dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor korban hingga mati mesin. Sadar akan dibegal, korban berusaha mendorong sepeda motor miliknya menjauh dari para pelaku. Namun, para pelaku dengan cepat langsung menghadang korban dan mengancamnya dengan sebilah pisau. Dalam rekaman CCTV di salah satu rumah warga, terlihat pula dengan jelas para pelaku yang berjumlah 3 orang ini mengancam korban dan langsung membawa kabur sepeda motor milik korban yang saat itu kunci kontaknya sudah berhasil direbut para pelaku. Yosepin, saksi mata, mengatakan saat kejadian pembegalan tersebut terjadi, kondisi jalan tengah dalam keadaan sunyi.
Sehingga para pelaku ini dengan mudah melancarkan aksi pembegalan terhadap korban. Di pertengahan jalan si pelaku udah si korban sudah diikutin si pelaku, dipepetin dari kanan. Kemudian kuncinya diambil dari kanan sehingga motor si korban mati. Lalu si korban mau mendorong motornya masukkan ke dalam paret. Korban sendiri telah membuat laporan ke Mapolsek Medan Sunggal dan berharap para pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Berita Nasional TV. Ada-ada aja ya, dua tersangka ini membawa kabur uang bank. Pemirsa, usai dibekuk sopir Polresta Solo kembali meringkus dua pelaku lainnya terkait uang 10 miliar rupiah milik Bank Jateng yang dibawa kabur. Dari penangkapan ini, polisi meringkus 3 tersangka, di mana 2 diantaranya diduga penerima aliran dana. Tiga tersangka yang membawa kabur uang senilai 10 miliar rupiah milik Bank Jateng ditangkap. Sebelumnya, tim Resmob Polresta Solo bersama Resmob Jatanras Polda Jawa Tengah menangkap 1 tersangka yang merupakan sopir dengan barang bukti 2 unit mobil. Dari pengembangan yang dilakukan, polisi menangkap 2 tersangka lainnya yang diduga menerima aliran dana. Kasus bermula ketika tersangka yang bertugas sebagai sopir membawa kabur mobil berisi uang 10 miliar rupiah saat pengisian kas di Solo. Mobil yang digunakan tersangka kemudian sengaja ditinggal di kawasan Colomadu, Karanganyar. Mobil jenis Toyota Avanza Veloz hitam dengan nomor polisi H1959UF ditemukan dalam keadaan utuh bersama kunci. Namun, uang tunai senilai 10 miliar sudah tidak berada di dalam mobil. Kanit Resmo Polresta Solo, Ibda Irham Rozan Alfikri menjelaskan bahwa penangkapan tersangka ini dilakukan pada Senin 8 Desember 2025. Dan kini, para pelaku telah diamankan di Mapolresta Solo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pada hari Senin, tanggal 8 September 2025, tim Resmob Polresta Surakarta bersama dengan Resmob Jatanras Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan 1 orang pelaku tindak pidana pencurian, salah satu uang bank berjumlah 10 miliar. Penangkapan ini berlangsung setelah 1 minggu pengejaran intensif aparat kepolisian. Tersangka berhasil ditangkap saat berada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah. Sadis pensiunan guru di Berjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah yang ditemukan tewas di kediamannya ternyata merupakan korban pembunuhan. Kasus ini terungkap pemirsa usai polisi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku yang merupakan menantu ketua RT setempat. Pelaku membunuh korban dengan cara mencekik korban hingga kehabisan nafas dan kemudian membawa kabur sejumlah barang berharga milik korban. Polisi mengungkap misteri kasus kematian Hartini, seorang pensiunan guru yang tinggal di Pabongan RT 3 RW 5 Desa Berjo, Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Hartini ditemukan tewas di rumahnya sendiri dalam kondisi dipenuhi luka lebam di tubuhnya. Korban pertama kali ditemukan oleh anaknya. Awalnya sang anak mencoba menghubungi korban, namun tidak mendapat jawaban. Karena merasa khawatir, anak korban kemudian mendatangi rumah ibunya dan menemukan korban sudah tidak bernyawa. Selama ini korban diketahui tinggal seorang diri di rumahnya, sedangkan pelaku berinisial G alias Wawan ditangkap di rumahnya di Desa Kurahan pada Kamis 11 September 2025. Pengungkapan kasus ini berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Dari pemeriksaan yang dilakukan, pelaku ini nekat menghabisi nyawa korban karena ingin menguasai harta benda korban. Pelaku sendiri juga merupakan seorang residivis kasus penjamretan pada tahun 2021 silam. Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Sri Kardiono menyampaikan bahwa korban meninggal dunia akibat kehabisan nafas karena cekik oleh pelaku. Terkait motif dari pembunuhan ini, pelaku mengaku terdesak karena ditagih hutang oleh ayah kandungnya. Karena tak memiliki pekerjaan, pelaku akhirnya nekat melakukan aksi pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia. Korban sedang tertidur, tapi begitu masuk kamar, korban itu ada gerakan. Karena pelaku takut karena dia bangun atau mengetahui, akhirnya pas posisi korban itu tidur telungkup, dari atas pelaku
mencekik korban dengan cara dipiding. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Hendak kabur, maling babak belur dihakimi massa, pemirsa. Seorang pemuda babak belur dihakimi massa di Jalan Maleo Bintaro, Sektor 9, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin pagi. Belakangan diketahui pemuda tersebut baru saja mencuri sepeda motor dan handphone. Junai apa? Peristiwa bermula saat pelaku Satria Dwi Ananda bertemu dengan korban Dimas Hardianto di daerah Pamulang dan meminta untuk mengantarnya ke daerah Parung Bogor untuk membeli HP dengan sistem COD atau Cash on Delivery pada Minggu malam tanggal 7 September 2025. Sesampainya di Parung, tempat penjual HP, pelaku berdalih tidak membawa uang tunai dan meminta untuk membawa telepon seluler pulang dan akan mentransfer pembayaran. Hal ini tentu ditolak oleh penjual, lantaran sudah larut malam, akhirnya pelaku dan Dimas meminta izin untuk bermalam. Saat sedang beristirahat, pelaku diam-diam mengambil HP Dimas yang sedang di-charge dan kunci motor korban. Aksi ini pun dipergoki oleh penjual HP. Namun pelaku berdalih akan pergi ke ATM untuk mengambil uang untuk membayar telepon genggam yang dijual. Hingga akhirnya korban terbangun dan terkejut menemukan HP dan sepeda motornya raib di bawah pelaku. Korban pun akhirnya kembali pulang ke Pamulang dengan bantuan penjual HP. Sesampainya di rumah, korban atau Dimas kemudian meminta bantuan adiknya untuk melacak keberadaan HP-nya yang dibawa pelaku dan terdeteksi di daerah Bintaro. Senin siang, saksi mengatakan sempat terkejut melihat gerak-gerik korban dan adiknya di sekitar lokasi. Tidak berselang lama kemudian terdengar teriakan maling dan suara keributan. Hal ini pun dengan cepat mengundang massa berkumpul dan ikut menghajar pelaku. Pelaku akhirnya bisa ditangkap dan langsung diserahkan ke pihak kepolisian beserta barang bukti HP dan sepeda motor. Berantem, maling. Kan saya makin penasaran kan. Maling apa ya? Udah tuh saya lihat, ada masalah apa nih? Pas saya lihat, maling Pak, dia maling handphone saya sama motor ya kan. Motor yang mana? Itu Pak, motor saya. Ya udah, orang jangan digebukin di sini ya kan. Ini tempat usaha orang. Saya tarik keluar kan, saya ajak keluar ya kan. Orang udah pada kumpul kan. Orang yang mulai dari pengendara. Dari Tangerang Selatan, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi akan ada informasi polisi Gadungan ditangkap lantaran menipu dapat meloloskan CPNS dan tersangkut hukum. Informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan spesial untuk Anda. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Kriminal Sepekan. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Tambun Selatan menangkap seorang pria yang mengaku sebagai polisi berpangkat AKP di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Pelaku kerap melancarkan aksi penipuan dengan modus mengurus kasus hukum hingga janji meloloskan CPNS hanya bermodalkan seragam dinas Polri lengkap dengan ID card. Pelaku yang diketahui bernama Widadi, berusia 59 tahun, hanya terdiam saat ditangkap unit Reskrim Polsek Tambun Selatan Polres Metro Bekasi. Untuk meyakinkan korban, tersangka menggunakan seragam Polri lengkap dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP serta ID card. Dengan rapinya penyamaran itu, korban yang percaya lalu menyerahkan sejumlah uang hingga puluhan juta rupiah dengan harapan kasusnya bisa diurus atau anggota keluarganya bisa lolos sebagai calon pegawai negeri sipil. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustafa mengungkapkan hingga saat ini sudah ada 3 orang yang melapor secara resmi dengan total kerugian mencapai 86 juta rupiah. Dengan pasal 378 ataupun 372 KUHP, di sini berkaitan dengan orang atau masyarakat atau oknum yang mengaku menjadi anggota kepolisian. Dalam pengakuannya, Widadi mengaku mendapatkan seragam dan membuat ID card di Pasar Senen dengan harga Rp300.000. Tersangka juga mengaku pernah menjadi bantuan polisi di wilayah Jakarta Timur. Teman-teman Bang, sendiri kan? Bang, ada cita-cita jadi polisi Pak? Cita-cita jadi bantuan polisinya? Di Bantul jadi Bantul tahun berapa? Tahun 89. Di mana polsek mana? Di pos Pongkong Pedi. Bang, paling gede minta berapa Bang? Ya. Bang paling gede minta berapa? Bang paling gede minta berapa Bang?
ini dia kan ngakunya Banpol, ini sudah kita konfirmasi ke. Kemarin saya konfirmasi ke Kapolsek tidak sampai tidak. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat yang pernah menjadi korban untuk melaporkan tindakan tersangka ke Polsek Tambun Selatan atau Polres Metro Bekasi. Atas perbuatannya Widadi dijerat pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian berita kriminal sepekan telah menemani Anda. Selain Junita besertaku yang bertugas pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan, dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan.